Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Malam hari di sini sebelum gue istirahat ingin ngobrol ringan, news update sedikit. Sumbernya dari Fabrizio Romano itu yang pertama dan juga dari Sky Sports. Yang pertama, ini by the way tentang Harry Kane ya, tentang Harry Kane dan keterkaitannya dengan Manchester United. Dari channel Fabrizio Romano ini dikatakan kalau Tottenham Hotspur sangat ingin memperpanjang kontrak dari Harry Kane. Kontrak dari Harry Kane ini akan segera berakhir tahun depan. Jadi summer musim panas tahun ini sangat krusial, ini sangat vital, ini sangat penting bagi masa depan Harry Kane. Kenapa? Kalau tidak ada perpanjangan kontrak, maka Harry Kane akan memasuki 1 tahun terakhir sampai dengan musim panas tahun depan. Jadi dari tahun ini sampai dengan tahun depan, di mana Tottenham Hotspur bisa saja kehilangan Harry Kane dengan gratis. Lalu dari sisi klub dikabarkan oleh Fabrizio Romano masih kalau Manchester United ini sangat mengapresiasi Harry Kane. Sangat menyukai Harry Kane, bukan hanya dari klub, tapi juga Erik ten Hag. Wajar menurut gua karena Harry Kane konsistensinya bersama dengan Tottenham Hotspur di beberapa musim terakhir ini sangat luar biasa. Lalu juga ya dia sangat paham dengan kompetisi Liga Inggris, ya kan? Lalu juga memiliki karakter yang bagus karena merupakan kapten dari Tottenham Hotspur dan juga tim nasional Inggris. Menurut Fabrizio Romano, ini masih terlalu awal, masih bulan Maret, segalanya masih bisa terjadi karena ya Harry Kane nampaknya sedang sangat fokus ke klub untuk membantu Tottenham Hotspur bisa finish di peringkat tertinggi. Dalam hal ini adalah peringkat 4 besar untuk bisa berlaga kembali di Champions League. Itu kabar dari Fabrizio Romano. Dan kalau gue kombinasikan dari kabar Sky Sports, gue lupa yang menulis kalau tidak salah tuh mengabarkan Melissa Reddy. Ini tadi pagi gue baca dan juga di YouTube ada beritanya. Intinya Harry Kane Tottenham Hotspur masih sangat atau ya tetap ingin untuk mempertahankan Harry Kane. Belum ada tanggapan dari Harry Kane karena Harry Kane masih sangat fokus. Bagaimana dengan Manchester United? Manchester United sangat tertarik dengan Harry Kane. Itu kabarnya. Namun, kalau dari dua sumber tersebut, menurut gua dengan amatiran, ditambahkan juga kalau seandainya Harry Kane tidak setuju memperpanjang kontrak di musim panas nanti, di mana dia akan memasuki 1 tahun terakhir ini berarti ya tahun terakhirnya dia kan ya. Bayern Munchen baru akan tertarik untuk bisa mengambil Harry Kane. Jadi Bayern Munchen ini juga dalam tanda kutip sebagai kuda hitam. Dari dua kabar tersebut ya, menurut gua yang paling besar faktornya ini sekarang ada di Harry Kane. Memang ada beberapa kabar juga yang mengatakan kalau Daniel Levy ini bisa jadi penghalang. Bisa jadi penghalang karena terutama untuk Manchester United ya, bagaimana Daniel Levy, chairman dari Tottenham Hotspur ini sangat sulit. Dia ini dalam bernegosiasi itu sangat sulit. Walaupun Manchester United di masa-masa yang lalu juga bukan cuma sekali ya, lebih dari sekali mampu membeli pemain dari Tottenham Hotspur, pemain bintang bahkan Teddy Sheringham ya kan, Dimitar Berbatov, Michael Carrick, tentu saja yang terakhir adalah Michael Carrick. Nah, walaupun ada faktor Daniel Levy, tapi menurut gue faktor terbesar nanti ada dari Harry Kane. Bagaimana Harry Kane melihat masa depannya? Apakah dia ingin menggapai sesuatu yang lebih? Artinya ingin memenangkan trofi, ya kan? Ambisinya dia seperti apa? Sekarang dia sudah menjadi pemain legenda di Tottenham Hotspur, pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub ya kan, Tottenham Hotspur. Nah, ini akan sangat berkaitan dengan kegiatan di bursa transfer. Baik itu Tottenham Hotspur maupun juga tim lain. Dari Tottenham Hotspur tentu saja siapa yang akan menjadi pelatih Tottenham Hotspur musim depan. Fabrizio Romano mengatakan siapapun pelatihnya, Tottenham Hotspur ingin tetap memperkuat
ingin mempertahankan Harry Kane, memperpanjang kontrak dari Harry Kane, siapapun pelatihnya. Tapi dari Harry Kane kan belum tentu. Harry Kane dia pasti juga akan melihat nih. Lalu juga bagaimana pergerakan di bursa transfer nanti. Apakah pemain-pemain yang didatangkan oleh Tottenham Hotspur ini dinilai bisa memenuhi ambisi dari seorang Harry Kane. Di salah satu podcast dari Rio Ferdinand pun juga mengatakan kalau Harry Kane ini sebagai pemain, apa yang akan dia tuju selanjutnya. Momentumnya ada di saat ini. Dia sekarang sudah berusia 29 tahun ya. Waktunya akan sangat sempit. Apa yang dia inginkan? Dan menurut Rio Ferdinand, normalnya setiap pemain pasti ingin mendapatkan trofi. Nah, sekarang tinggal Harry Kane melihat apakah Tottenham Hotspur bisa memberikan ruang atau kesempatan dia untuk memenangkan trofi. Tentu saja dia harus melihat siapa pelatihnya, bagaimana kegiatan di bursa transfer. Ataupun juga tim lain, Manchester United. Dia juga akan melihat ke arah sana. Oke, sekarang sudah ada Erik ten Hag. Erik ten Hag permainannya atraktif, salah satu pelatih yang cerdik ya. Tapi dia juga harus melihat bagaimana nih kegiatan di bursa panas nanti untuk Manchester United. Kira-kira timnya bisa tidak memenuhi ambisinya. Jadi faktor dari Harry Kane ini menurut gue akan sangat kental, akan sangat besar. Gue tidak akan terlalu banyak menyinggung tentang Manchester United ada penyerang-penyerang lain ya kan, dari sisi usia muda atau mungkin harga yang lebih murah dan lain-lain. Enggak, karena menurut gue sudah pernah singgung di video-video gue sebelumnya, ada plus minus ya kan, apapun pendapatnya, yang penting itu sopan. Menurut gue nggak masalah tentang Vlahovic, tentang Victor Osimhen, maupun juga tentang Harry Kane. Semua menurut gue ada plus ada minusnya. Dan gue secara ringan amatiran dan sering gue ungkapkan juga, gue sudah jelas ya preference gue siapa nih. Walaupun gue juga melihat kalau Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, dan juga nama-nama lain ya, merupakan talenta-talenta luar biasa, terutama di lini depan. Nah, Manchester United menurut gue wajib mendatangkan striker premium, striker dengan kualitas super untuk musim depan. Kekurangan musim ini jelas terlalu bergantung dengan Marcus Rashford. Manchester United menurut gue sudah harus ada perbaikan yang sangat besar untuk musim depan. Tanpa pemain dengan kualitas bagus di lini depan, artinya mampu memberikan gol, memberikan kemenangan, menjadi penentu, akan sulit bagi Manchester United untuk bisa bersaing ke level yang lebih tinggi lagi di kompetisi-kompetisi yang diikuti. Balik lagi ke kabar Harry Kane. Jadi menurut gue segalanya masih sangat mungkin. Bagaimana dengan harga pun juga demikian. Di Fabrizio Romano di channelnya mengatakan kalau sampai saat ini Tottenham Hotspur yang sebagai klub pemilik Harry Kane saat ini belum mempersilahkan dalam tanda kutip untuk klub-klub lain, untuk tim-tim lain ini mengajukan penawaran. Kenapa? Karena mereka masih konsentrasi untuk mempertahankan Harry Kane dulu, memperpanjang kontraknya. Menurut gue kuncinya balik lagi ada di Harry Kane. Kalau Harry Kane bilang gue mau cabut, ya, nah baru Tottenham Hotspur akan membuka pintu negosiasi. 2 tahun yang lalu sempat Harry Kane dikabarkan diincar oleh Manchester City. Pada saat itu Tottenham Hotspur berhasil mempertahankan Harry Kane dengan hal yang dilakukan oleh klub, memperbaiki skuad ya kan, mengganti pelatih kalau tidak salah kan. Ini bisa saja terjadi. Untuk pelatih juga menurut gua ada kemungkinan besar Antonio Conte akan berganti. Dan ada satu pelatih yang menurut gua kalau hadir di Tottenham Hotspur, maka peluang Harry Kane untuk bertahan di Tottenham Hotspur besar. Kalau seandainya Antonio Conte cabut tuh ya. Siapa itu? Mauricio Pochettino. Saat ini belum memiliki klub. Kalau seandainya Pochettino kembali ke Tottenham Hotspur, menurut gua peluang Harry Kane untuk tetap stay di Tottenham Hotspur besar. Tapi kalau tidak, ya
semua masih sangat terbuka. Dan juga pergerakan bursa transfer utamanya penyerang ini akan pengaruhnya sampai ke sana. Maksud gue begini, Tottenham Hotspur kehilangan Harry Kane, katakanlah demikian di bursa musim panas. Tentu saja Daniel Levy ingin memperkuat lini depannya dong, mengganti Harry Kane dengan striker yang juga punya kualitas bagus. Nah, di situ ada Vlahovic, ada Victor Osimhen, ada juga nama-nama lain yang menurut gue pergerakannya ini akan seperti domino effect gitu ya, akan saling mempengaruhi satu sama yang lain. Ataupun kalau seandainya Harry Kane ini stay di Tottenham Hotspur, maka Manchester United menurut gue akan beralih berburu ke striker yang lain. Ada perubahan juga pergerakan di sana. Jadi segalanya masih terbuka. Mau kemana Harry Kane yang menentukan. Dan gue melihat di bursa musim panas nanti, khususnya untuk Manchester United, untuk lini depan ini akan sangat ramai, akan sangat seru menurut gue perebutan ya, proses pembelian striker baru nanti. Kurang lebih demikian ngobrol ringan news update terkait dengan ya kabar terbaru dari Sky Sports lalu juga dari Fabrizio Romano, dan tadi gue juga sebutkan dari Rio Ferdinand terkait dengan situasi Harry Kane yang dihubungkan dengan Manchester United. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.